Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari tim PKM, saya sendiri Hasya Juba sebagai ketua, Ahmad Sahidi dan Tohirin sebagai anggota akan memaparkan presentasi kami yang berjudul Meneguhkan Paham Moderat di Kalangan Pemuda Mantren Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, daerah Yogyakarta. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa kami memilih tema ini. Yang pertama, kita melihat bagaimana upaya Muhammadiyah dan NU selama ini untuk mewujudkan kehidupan beragama yang moderat itu menghadapi tantangan yang serius. Yang kedua, fakta bahwa Indonesia adalah masyarakat yang plural, masyarakat yang multi etnik, multi religius. Dan kita juga melihat bahwa salah satu modal terbesar bangsa ini adalah pemuda yang memiliki potensi besar untuk dapat digerakkan untuk berbagai kepentingan. Akan tetapi jika itu digerakkan salah arah, justru akan mengarahkan ke mereka untuk bertindak di luar koridor kehidupan beragama yang baik. Kegiatan PKM ini kami laksanakan pada Sabtu 26 Maret 2022 di Masjid Al-Amin, yang sebagai salah satu masjid yang terdapat di dusun ini, yang di sampingnya juga ada sekolah Muhammadiyah, dan tidak jauh dari tempat itu ada tempat yang selama ini menjadi pusat kegiatan teman-teman dari Kristen. Jadi di tempat ini juga sudah menunjukkan bahwa di situ ada kelompok-kelompok yang di luar Islam, dan penting untuk dilakukan pengetahuan khususnya kepada pemuda. Nah, metode yang dilakukan selama PKM ini adalah ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, dan diawali dengan tes dan diakhiri dengan post test. Nah, pengetahuan pemuda mengenai moderasi beragama bisa dilihat dari dua gambar di sini. Sebelum kegiatan dilakukan, di sini tergambar sangat jelas ada beberapa orang yang tidak tahu apa itu moderasi, khususnya moderasi beragama. Akan tetapi setelah kegiatan selesai, di situ semuanya menjawab dengan baik dan benar apa itu moderasi beragama. Nah, pesan penting yang kami ingin sampaikan melalui pemerolehan keterangan dari PKM itu adalah menjadi orang yang moderat itu perlu. Sebab kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu dihadapkan pada realitas keragaman itu sendiri. Bahkan sikap itu perlu ditumbuhkan khususnya kepada generasi muda, karena merekalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Hal-hal yang mendasar yang perlu diperhatikan adalah bagaimana supaya kita, siapapun tidak merasa paling benar, memahami kondisi orang lain, saling menghargai, dan menerima pendapat orang lain. Artinya memang kita dituntut untuk dewasa, untuk bersikap, berpikir, dan bertindak sehingga tidak merugikan khususnya orang lain. Nah, oleh karena itu, pengetahuan di kalangan pemuda itu perlu digalakkan, meskipun pada dasarnya mereka sudah memiliki pengetahuan mengenai moderasi itu cukup baik, akan tetapi perlu diteguhkan kembali, perlu ditumbuhkan kembali pengetahuan mengenai moderasi itu, khususnya berupa wawasan keagamaan yang lebih terbuka. Ingat, bangsa ini termasuk pemuda di dalamnya ke depan semakin menghadapi tantangan yang serius. Khususnya bagaimana mengelola keragaman itu sendiri. Karena jika tidak dikelola dengan baik, justru akan menghasilkan gesekan di antara anak bangsa, khususnya di antara umat beragama. Oleh karena itu, pelibatan pemuda atau pengayaan pengetahuan pemuda khususnya mengenai moderasi beragama itu dapat menjadi jembatan untuk bagaimana membangun kehidupan yang lebih terbuka, harmonis di masa yang akan datang. Sekali lagi, pemuda sebagai aset bangsa ini itu perlu dilibatkan dalam pengelolaan pluralitas itu sendiri, karena pluralitas itu sendiri dapat saja menjadi bumerang ketika tidak dikelola dengan baik, akan berpotensi justru melahirkan ancaman bagi bangsa ini. Saya kira cukup sekian presentasi kami, semoga bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, dan tentu saja bagaimana kita bersikap lebih terbuka, lebih moderat dalam menghadapi fakta keragaman bangsa ini. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.